Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 3A04. Di sini saya Fazrian Mauludina dan teman-teman saya ada Muhammad Rizky, Muhammad Rifaldi, Riani Nur Cahya, dan Makromin Pei. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tugas kami dengan tema website pelayanan pada warga RT 04. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Dalam memasuki era globalisasi, teknologi informasi tidak dipungkiri memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia setiap harinya. Karena teknologi informasi telah menjadi bagian kebutuhan manusia. Teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan manusia serta memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Berkembangnya teknologi informasi ini menyebabkan penyebaran informasi di dunia tidak memiliki batas. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari suatu tempat dengan waktu yang cepat dan biaya yang sedikit. Perkembangan teknologi informasi ini telah masuk ke dalam sektor pemerintah. Berkembangnya teknologi informasi tersebut akan mendukung pula adanya suatu sistem informasi yang dapat mengolah data secara tepat, akurat, cepat, dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kecepatan penyampaian sebuah informasi dan akses data merupakan salah satu media pendukung masyarakat untuk dapat berkembang dengan baik. Karena suatu sistem informasi yang optimal akan mampu meningkatkan kinerja organisasi dan akhirnya dapat mewujudkan sebuah kemajuan bagi organisasi tersebut. Salah satunya adalah website pelayanan warga yang merupakan sebuah sistem informasi yang dibangun untuk mendukung pelayanan yang meliputi petugas, warga, jadwal ronda, pengaduan, dan jadwal kerja bakti. Dengan adanya website ini, diharapkan mampu mempermudah dalam pelayanan warga. Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, dalam hal ini penulis mengangkat judul sebagai bahan tugas akhir semester, yaitu website pelayanan pada warga RT 04, yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah yang ada. Oke, next. Sekarang tujuan dan manfaat. Tujuan dari penulisan tugas akhir semester ini, yang pertama itu adalah untuk mengetahui sistem informasi pelayanan yang sedang berjalan pada warga RT 04. Yang kedua, untuk membuat website sistem informasi pelayanan pada warga RT 04. Yang ketiga, untuk menguji dari sistem informasi pelayanan pada warga RT 04. Sedangkan manfaat penulisan tugas akhir semester ini adalah manfaat untuk penulis. Sebagai salah satu syarat nilai tugas akhir semester 3 pada mata kuliah Web Programming 2, Program Studi Sistem Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan manfaat untuk yang baca, memberikan pemahaman mengenai informasi pelayanan warga, dapat menjadi bahan referensi sebelumnya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ingin melanjutkan slide berikutnya. Di sini ada slide ruangan aku. Dalam penulisan tugas akhir ini, kami akan membahas masalah yang terjadi pada layanan warga RT 04. Membahas hal-hal yang berhubungan tentang pengaduan masyarakat, pelayanan, dan kegiatan masyarakat. Kami juga tinjau untuk sistem informasi pelayanan pada warga RT 04, membahas tentang masalah sistem yang kurang praktis dan terbilang kuno. Contohnya ialah pelayanan warga yang masih dilakukan secara offline, seperti membuat surat pengantar pada ketua RT, dan juga jadwal kegiatan yang bisa dilihat secara offline. Analisa kebutuhan. Dalam hal ini, kelompok kami menganalisa kebutuhan sistem yang ada di dalam dusun Gang Buntu RT 004. Ada beberapa kekurangan yang kami tentukan, seperti pendapatan warga yang masih manual, jadwal yang masih dicetak hingga menggunakan kertas, dan tidak ramah lingkungan. Sistem yang digunakan masih menggunakan metode pengarsipaan data dan belum menggunakan sistem database untuk data dokumen serta data mudah hilang, karena bisa diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi. Maka dari itu,
kelompok kami membuat sistem informasi dalam prosedur seperti di bawah ini. Halaman petugas. 1. Petugas dapat mengolah pendataan warga. Petugas dapat mengolah data petugas. Petugas dapat mengolah jadwal ronda. Petugas dapat mengolah jadwal kerja bakti. Petugas menerima pengaduan dari warga. Halaman warganya. Warga dapat melihat jadwal ronda. Warga dapat melihat jadwal kerja bakti. Warga dapat melakukan pengaduan. Di sini ada tampilan halaman home. Halaman home merupakan tampilan awal setelah user melakukan login untuk mendapatkan akses. Di halaman home ini terdapat menu apa saja yang tersedia, seperti menu jadwal ronda, menu data warga, menu pengaduan, dan menu jadwal kerja bakti. Yang kedua ada tampilan halaman login. Halaman login ini merupakan tahap awal bagi user untuk mendapatkan akses dengan cara melakukan verifikasi data yang sesuai. Yang ketiga itu ada tampilan halaman petugas, merupakan tampilan utama untuk petugas. Tampilan halaman warga merupakan tampilan utama untuk warga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifati. Saya akan menjelaskan 5. Tampilan halaman data warga. Menu warga berfungsi sebagai data warga RT versi 4 yang masih aktif dan berfungsi juga untuk menambahkan data warga. Jika ada warga baru, di sini juga terdapat fungsi lainnya, seperti menghapus dan mengedit. 6. Tampilan halaman jadwal ronda. Pada menu ronda berfungsi sebagai petunjuk setiap warga untuk mengetahui jadwal ronda yang harus dilakukan warga pada tiap minggunya. 7. Tampilan halaman jadwal kerja bakti. Pada menu kerja bakti berfungsi sebagai petunjuk setiap warga untuk mengetahui jadwal kerja bakti yang harus dilakukan warga pada tiap minggunya. 8. Tampilan halaman pengaduan. Menu pengaduan ini ditunjuk bagi setiap warga untuk melaporkan jika ada suatu informasi yang sekiranya penting untuk disampaikan ataupun keadaan darurat yang dirasa butuh pertolongan segera. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya digunakan notasi simbol, bagan, dan lain sebagainya. Dan di samping merupakan IRD yang digunakan. Wabarakatuh, saya Muhammad Rizky akan melanjutkan presentasi tentang LRS. LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. Dan di samping ini merupakan LRS dari program kami. Selanjutnya struktur navigasi, sistem navigasi situs web secara keseluruhan dan desain interface situs web tersebut. Navigasi memudahkan jalan yang mudah ketika menjelajahi situs. Dan di samping ini merupakan struktur navigasi dari proyek kelompok kami. Bahasa yang digunakan itu sendiri ada HTML, PHP, SQL, dan CSS. Dan kami menggunakan framework CodeIgniter. HTML sendiri adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda atau mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. HTML sendiri bukan merupakan bahasa pemrograman, tetapi HTML merupakan bahasa markup dan juga HTML dapat dibantu oleh CSS, PHP, dan lain-lain. HTML sendiri ditemukan oleh seorang ahli fisika yang bernama Tim Berners-Lee mulai tahun 1990 dan pertama kali di internet pada tahun 1991. Sedangkan PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk mengembangkan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. PHP disebut bahasa pemrograman server-side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-side
seperti JavaScript yang diproses pada web browser atau klien. Pada awalnya, PHP merupakan singkatan dari Personal Homepage, namun saat ini berubah menjadi PHP, Hypertext Preprocessor. Perkenalkan, nama saya Makromin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi SQL. SQL, Structure Query Language, adalah bahasa pemrograman yang khususnya digunakan untuk manajemen data dalam RDBMS. SQL biasanya berupa perintah sederhana yang berisi untuk instruksi-instruksi untuk manipulasi data. Perintah SQL ini sering juga disingkat dengan sebutan query. Bersama dengan paper Dr. Edgar F. Chod pada tahun 1969 tentang teori database relation. Ia pun mengajukan sebuah bahasa yang disebut dengan DSL atau ALPA untuk memanajemen data dalam relation database berdasarkan ide Dr. Chode. Ini beberapa saat setelah itu IBM mencoba merancang bahasa prototipe sederhana DSL atau ALPA yang disebut dengan Square. Pada tahun 1970, tim yang beranggotakan penelitian IBM Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Boyce mengembangkan Square lebih lanjut menjadi SQL atau Structured English Query Language. SQL digunakan untuk mengoperasikan prototipe RDBMS pertama IBM. Sistem R di kemudian hari SQL berubah nama menjadi SQL karena permasalahan merek dagang trademark. Selanjutnya CSS. CSS adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup, di mana bahasa markup ini satunya adalah HTML. Untuk pengertian bebasnya, CSS adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain untuk mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan CSS, kita bisa mengubah desain dari teks, warna, gambar, dan latar belakang dari hampir semua kode tag HTML. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah penulisan melakukan penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan pengolahan data secara terkomputerisasi dapat mempermudah proses pelayanan warga RT004. 2. Dengan rancangan ini diharapkan dapat membantu para pengurus RT dalam pengolahan data yang terkomputerisasi. 3. Diharapkan dapat membantu mengetahui jadwal ronda, pengaduan, dan jadwal kerja bakti secara cepat dan tepat. Selanjutnya, saran berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut. 1. Diharapkan website ini dapat bersinambungan atau dapat terakses. 2. Website tersebut agar bisa di-online-kan supaya penduduk bisa mengakses setiap saat. 3. Pada perancangan ini diharapkan dapat mempermudah warga dalam mendapatkan informasi dengan efisien. Website pelayanan warga RT04. Pertama-tama kita diminta untuk login dulu nih, masukin username-nya. Ini nih. Nah, passwordnya. Baru udah kita login dah. Tuh kan, berhasil. Nah, ini tampilan home-nya untuk warga. Ini ada menu home, terdapat menu kerja bakti, ronda, laporan, riwayat laporan, sama logotnya. Sini kita mau masuk ke menu kerja bakti. Pada menu kerja bakti berfungsi sebagai petunjuk setiap warga untuk mengetahui
jadwal ronda kerja bakti tiap minggunya. Di sini ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Selanjutnya kita ingin ke menu jadwal ronda. Pada menu jadwal ronda berfungsi sebagai petunjuk setiap warga untuk mengetahui jadwal ronda pada tiap minggunya. Udah dong? Udah. Di sini saya akan menjelaskan halaman petugas RT 004. Di sini ada menu petugas, warga, menu kerja bakti, menu ronda, menu laporan, dan menu logout. Di sini akan masuk ke menu petugas. Nah, di sini adalah nama data-data petugas RT 004. Di sini saya akan menambahkan nama petugas. Dua, 16, 06, 04, 2000. Oke. Nomor telepon 123 5678 9. Lalu saya tambahkan. Selanjutnya menuju menu warga. Nah, di sini adalah nama-nama petugas. Dan di sini adalah nama-nama kepala keluarga RT 004. Lalu saya akan menambahkan kepala keluarga baru. Tiga dua 16 06 61 31 01 99. Blok G 31 underscore 13 ataupun jumlah keluarga 5. Lalu saya tambahkan. Nah, di sini saya berhasil menambahkan kepala keluarga yang baru. Di sini saya akan mengedit nomor teleponnya. Hasil data bisa diubah, dan di sini juga bisa saya menghapus Fajrian sini. Berhasil dihapus. Jadi saya akan lanjutkan slide berikutnya. Klik halaman laporan. Laporan ini untuk melapor. Di sini ada nicknya laporan dan index. Masukkan nicknya. Di sini sebagai contoh, masukkan laporan. Misalnya ada pohon tumbang di rumahnya. Setelah itu masukkan foto sebagai tanda buktinya. Setelah itu klik tambah. Setelah klik tambah, kembali ke halaman home. Jangan
laporan yang tadi kita masukkan akan masuk ke dalam riwayat laporan. Klik riwayat laporan, masukkan nicknya. Setelah itu klik cek. Laporan yang telah masuk akan masuk ke dalam riwayat laporan dan statusnya sedang diproses karena belum dikonfirm oleh petugasnya. Halaman tugas di sini saya akan menjelaskan menu kerja bakti. Pada menu kerja bakti di sini terdapat jadwal kerja bakti pada tiap minggunya. Di sini ada nama-nama kepala keluarga yang diwajibkan untuk mengikuti kerja bakti tiap minggunya. Di sini juga saya bisa mengubah posisi minggunya. Misalnya aja Kesatria saya ubah menjadi minggu 3. Nah, di sini Satria pindah ke minggu 3 yang tadinya di minggu 2. Pada halaman ronda juga sama, fungsinya terdapat jadwal-jadwal ronda pada tiap minggunya. Di sini juga bisa mengedit nama-namanya, misalnya Ikhwan saya ubah ke minggu 1. Dan di sini pindah dari minggu 3 ke minggu 1. Yang terakhir ada menu laporan. Nah, di sini fungsinya ini untuk mengonfirmasi yang laporan tadi dilaporkan oleh warga. Misalnya tadi kan si Rivaldi itu ngelaporin kalau di rumahnya ada pohon tumbang. Dan statusnya masih sedang diproses karena belum dikonfirmasi sama petugasnya. Nah, coba di sini saya konfirmasi. Nah, di sini statusnya jadi berubah, sudah diproses. Nah, itulah fungsi buat menu laporan pada petugasnya untuk mengonfirmasi laporan yang tadi dilaporkan oleh warga. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.